Assalamualaikum. Hola kak, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kali ini akan kita mulai dari bab yang pertama, yaitu tentang sejarah Islam di Nusantara. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan kondisi sosial budaya masyarakat Nusantara sebelum Islam. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan kondisi agama atau kepercayaan masyarakat Nusantara sebelum Islam. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kondisi perekonomian masyarakat Nusantara sebelum Islam. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan kondisi sosial politik masyarakat Nusantara sebelum Islam. Secara geografis, wilayah Indonesia terdiri dari beribu pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Tak heran jika di Indonesia terdapat beraneka suku bangsa, adat istiadat, seni, dan bahasa. Nah, yang gak kalah pentingnya, kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam sudah menganut agama atau kepercayaan seperti Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal lain. Selain itu, Indonesia juga kaya akan sumber daya alam, baik biotik maupun abiotik. Nah, agar lebih memahami bagaimana kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam, simak videonya sampai selesai ya. Jadi, kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam dapat dilihat dari beberapa aspek seperti sosial budaya, agama atau kepercayaan, perekonomian, dan sosial politik. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia sebelum Islam. Masyarakat Indonesia terdiri dari suku bangsa yang beragam. Keragaman tersebut terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sehingga setiap suku bangsa mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa masing-masing. Nah, berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia yang harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Selanjutnya yang kedua, kondisi agama atau kepercayaan masyarakat Indonesia sebelum Islam. Sebelum Islam masuk ke Nusantara dan menjadi agama mayoritas, masyarakat Indonesia telah memiliki sistem kepercayaan. Mereka ada yang menganut agama Hindu, Buddha, dan sebagian menganut kepercayaan Kapitaya. Sedangkan para orientalis mengklasifikasikan kepercayaan nenek moyang Indonesia dalam dua jenis, yaitu animisme dan dinamisme. Di mana animisme dan dinamisme ini merupakan sistem kepercayaan yang hidup ketika masa prasejarah. Selanjutnya yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Masyarakat Indonesia sebelum Islam sudah memiliki berbagai macam profesi, seperti pedagang, petani, peternak, dan nelayan. Letak geografis Indonesia menyebabkan air dan cahaya matahari ada sepanjang waktu sehingga cocok untuk bercocok tanam. Tak heran jika di wilayah Indonesia ini kaya akan tanaman buah-buahan dan rempah-rempah. Penduduk Indonesia mayoritas bercocok tanam, terutama yang tinggal di pedalaman. Adapun yang tinggal di kawasan pesisir rata-rata menekuni profesi sebagai nelayan dan pedagang. Selanjutnya yang keempat, kondisi sosial politik masyarakat Indonesia sebelum Islam. Masalah politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan, pemerintahan, lembaga-lembaga, dan proses-proses politik, hubungan internasional, dan tata pemerintahan. Sebelum Islam datang, politik dan pemerintahan di Indonesia dikuasai oleh dua kerajaan besar Hindu-Buddha, yakni Sriwijaya dan Majapahit. Bukti tentang politik dan pemerintahan yang ada di Nusantara dapat dilacak dari munculnya kerajaan-kerajaan tertua yang pernah ada di Indonesia. Dan yang jelas, sebelum datangnya Islam, perkembangan politik dan pemerintahan dalam mengelola negara
negara adalah bersifat sentralisasi dan monopolisasi, yang mana jabatan pemerintah berada di tangan sekelompok penguasa yang dikepalai seorang raja yang paling dominan. Jadi intinya kondisi sosial politik masyarakat Indonesia sebelum Islam itu sudah ada pemerintahan yang berupa kerajaan-kerajaan. Alhamdulillah, sekian dulu pemaparan materi terkait kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat dan menjadi berkah. Dan mohon maaf apabila terjadi banyak salah kata maupun tulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.